playing dolls. Their favorite is Barbie. They don't like the bears at all. Hardly have a party. Someone who can dance the part so they can play Prince Charming. That's the kind of toy they want. Then they forgot. This ain't Build a Bear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dulu. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Sebelumnya ada yang mengerti apa itu pecahan? Gak tahu. Nah, itu punya satu contoh nih. Ada yang tahu ini buahnya? Buah apa? Buah. Rasanya di mana? Manis. Ya, siapa yang pernah makan buah apel? Saya Bu. Nah, pecahan itu kalau diibaratkan, dicontohkan, ini punya satu buah apel yang utuh. Kemudian ibu membelah apel ini menjadi 4 bagian. Nah, ini kan sudah menjadi 4 bagian. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, yang awalnya tadi satu buah utuh yang telah dipotong tadi menjadi 4 bagian, itulah yang disebut dengan pecahan. Nah, selanjutnya ini kan satu buah utuh, kemudian ibu ambil satu bagian potongan apel, maka yang diambil bisa ditulis pecahannya menjadi 1/4. Kenapa bisa 1/4? Ada yang tahu? Nah, 1 itu melambangkan yang ibu ambil tadi, 1 bagian. Nah, 4 ini melambangkan 4 bagian yang telah ibu potong. Apelnya tadi menjadi 4 bagian. Nah, 1/4 ini satunya disebut dengan terbilang. Apa? Terbilang. Nah, yang 4-nya ini yang di bawah disebut dengan penyebut. Apa anak-anak? Penyebut Bu. Nah, maka bisa kita simpulkan pecahan itu adalah bagian dari suatu keseluruhan. Artinya, yang tadi awalnya satu buah utuh apel, kemudian dibelah menjadi 4 bagian yang disebut dengan pecahan. Karena dia sudah terbagi bagi. Oke, makasih. Nah, dari pemaparan materi ini tadi, ada yang tahu pecahan itu apa? Ada Bu, Ya, kita apa? pecahan dari yang utuh menjadi berbagi-bagi Bu. Ya, benar sekali. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Oke, pecahan biasa sendiri adalah pecahan yang terdiri dari bilang dan Penyebut. Oke, di mana pecahan biasa terdapat 2 jenis, yaitu pecahan sejati dan tidak sejati. Oke, pecahan sederhana seperti ini ya. Pembilangnya lebih kecil nilainya daripada penyebut. Kalau ada yang tahu kalau pecahan tidak sejati itu bagaimana? Nggak tahu Bu. Oke, mari kita bahas. Misalnya 5/2. Ini yang dinamakan pecahan tidak sejati. Karena apa? Karena apa dia tahu? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Oke. Karena penyebutnya, karena pembilangnya lebih besar daripada Penyebut. Oke, udah tahu kan bedanya di mana? Oke, bagus. Oke, sekarang kita akan masuk dalam soal operasi penjumlahan pecahan. Oke, sekarang ibu akan memberi contoh penjumlahan operasi bilangan pecahan.
caranya. Perhatikan ya anak-anak ibu. Oke, 1 kali 4. 4. 3 kali 2. Berapa? 6. Ya, bagus sekali Bintang. Karena penyebutnya berbeda, maka kita akan mencari persamaan untuk penyebutnya. Oke. KPK dari 2 berapa anak ibu? 2, 4, 6, 8, 4, 8, 12, lagi 16. Oke, mana yang sama anak ibu? 8. Jadi dapat kesimpulan bahwa persamaan penyebut dari bilang pecahan ini adalah 8. ya 8. Bagus sekali. Setelah itu langsung saja kita jumlahkan ya. Sama dengan 4 ditambah 6. 10. 10 per 8. Ingat ya anak ibu? Belum Bu, itu kenapa dikali ya Bu? Dikali karena memang seperti ini pengaturannya untuk penjumlahan operasi penjumlahan bilangan pecahan. Mengerti? Selanjutnya kita akan masuk kepada soal operasi pengurangan pecahan. Oke, itu akan kasih contoh dengan soal 5/6 dikurang 1/3. Oke, seperti penjumlahan yang tadi, 5 dikali 3 berapa anak ibu? 15 Bu. Oke, 15 dikurang karena ini kan pengurangan. Kalau ini jumlahan 1 dikali 6 berapa anak ibu? 6. Bagaimana tadi? Karena penyebutnya tidak sama, maka kita akan Mengalihkan penyebutnya, mencari KPK Bu. ya menyamakan penyebut. Ya. Berapa KPK dari 6? 6. 6. 12. 18. 18. Lagi 24. 24. Oke. 30. 30. 3. Berapa anak ibu? 3. 3. Lagi 6. 6. Lagi 9. 9. 12. 12. Lagi 15. 15. 18. 18. 21. 21. Coba anak ibu, mana yang sama? 18 Bu. 18. Mana lagi yang sama antara KPK 6 dan 3? 6 Bu. 6. Ada lagi yang sama anak ibu? Gak ada Bu. Mana lagi yang sama? 12 Bu. 12. Ada lagi yang sama anak ibu? Gak ada Bu. Udah, jadi yang sama 6, 12. 12, dan 18. 18. KPK merupakan kelipatan persekutuan Kecil. Oke, jadi kita harus memilih yang paling kecil. Mana yang paling kecil anak ibu? 6 Bu. Oke, tepat sekali. Jadi di sini 6. 15 dikurang 6. 9 Bu. 9. 6. Oke. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam operasi perkalian pecahan. Oke, ibu akan memberi soal pecahan perkalian yaitu 2/3 dikali 4/5. Untuk perkalian itu dia dikali saja, pembilang dengan pembilang, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, berapa jadi ini anak ibu? 2 dikali 4. berapa? 8. 2 kali 4 8. 3 dikali 5 15 Bu. 15. Habis. Paham?
pembilang dan penyebutnya ini dibalik ya anak ibu. Iya. Penyebut jadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Berapa anak ibu di sini kalau gitu? 4/3. Oh iya bu, serius. Berapa? 4/3. 4/3. Oke, selanjutnya 25 saya turunkan. Bagi ini berubah menjadi perkalian. 4/3. Ya. Berapa hasilnya anak ibu? 2 dikali 4. 8 per 5 dikali 3. 15. Ya, benar sekali. Paham anak ibu semuanya? Paham, Bu. Nah, sekarang kita memasuki jenis kedua pecahan, yaitu pecahan campuran. Nah, di sini Bapak memiliki 3 kue bolu yang berbentuk persegi. Nah, yang pertama ini, ada yang tahu ini kue bolu rasa apa, anak? Coklat, Pak. Nah, bisa. Dan kue bolu Bapak yang kedua ini rasa apa? Pandan, Pak. Oke. Nah, bolu ketiga yang Bapak punya ini rasa? Strawberry, Pak. Nah, di sini Bapak memiliki 3 kue bolu. Di sini Bapak namakan kue bolu A, B, C. Nah, karena Bapak ingin membagi setiap kue bolu ini menjadi sama ukurannya, Bapak ingin membaginya menjadi 5 bagian di setiap kue bolu tersebut. Nah, mari kita hitung sama-sama ya. Bapak akan membaginya menjadi 5 bagian. Ini 1, 1, terus 2, 3, 4, 5 yang terakhir. Dan bolunya rasa pandan juga Bapak ingin membaginya menjadi 5 bagian. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang bolu yang rasa stroberi juga Bapak ingin membaginya menjadi 5 bagian. Ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kalau kita satukan anak-anak, Bapak memiliki berapa potong kue bolu? 15. Nah, 15. Ya, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sekarang Bapak memiliki 15 potong kue bolu. Nah, anak-anak, setiap potongan kue bolu ini memiliki nilai 1/5. Pasti anak-anak bertanya kan, dari mana Pak 1/5? Nah, di sini awalnya bolu Bapak tadi ada utuh, sebelum dipotong ada 1, makanya di 1 ini disebut pembilang. Dan setelah itu Bapak tadi ngapain? Memotong menjadi 5 potong. Makanya di sini ditulis 5, disebut penyebut. Dan begitu juga di kue bolu yang rasa pandan dan rasa stroberi. Nah, kemudian Bapak ingin mengasih bolu yang rasa stroberi ini ke Ani 1 potong. Ini Bapak kasih ya, Bapak kasih ya anak. Apakah bolu Bapak yang stroberi masih utuh? Enggak, karena sudah Bapak beri ke Ani. Jadi
bolu yang stroberi ini tinggal berapa potong lagi anak? 4. Yang utuhnya tinggal 4. Sebelumnya ada 5 bagian, Pak. 5 potong atau 5 bagian. Jadi bolu yang bapak yang utuh, bapak memiliki berapa bolu? Yang masih utuh? 14. Bolu apa saja yang masih utuh? Coklat masih utuh 1. Tunggu ya, bapak hapus dulu. Ya, Pak. Masih utuh 1 1. karena belum bapak Bagi, bagi. Pak. Terus yang utuh mana lagi bolunya? Yang pandan, Pak. Yang pandan masih utuh 1. Jadi kalau kedua bolu ini kita jumlahkan ada berapa bolu yang utuh? 2. Dan yang tidak utuh ada di bolu Stroberi. Nilainya 4/5. 5. Nah, di sini anak-anak sudah tahu itu apa pecahan campuran? Udah, Pak. Belum. Belum. Nah, jadi nih, jadi anak pecahan campur itu pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari dua ini bilangan apa? Bilangan bulat, terdiri dari bilangan bulat. Dan ini pecahan apa tadi yang sebelumnya dipelajari? Pecahan biasa dan pecahan biasa. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu pecahan campuran? Anak-anak. Kanisa, Pandit, coba ulangi pecahan campuran apa? Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa, Pak. Tepuk tangan untuk Kanisa. Nah, sekarang karena anak-anak sudah tahu itu apa pecahan campuran, kita masuk ke cara kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Di sini Bapak memiliki pecahan campuran. Jadi pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat 2 dan pecahan biasanya 4/5. Nah, cara mengubahnya itu seperti ini. Penyebut dikali dengan bilangan bulat. Lalu hasilnya nanti kita tambah dengan pembilang. Nah, 5 dikali 2 10, Pak. ditambah 4 14, Pak. 14. Terus untuk penyebutnya tetap berapa penyebutnya? 5. Jadi pecahan biasa dari pecahan campuran 2 4/5 sama dengan 14/5. Nah, anak, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Di sini anak-anak untuk mengubah pecahan biasa ke campuran memiliki syarat. Apabila pecahan biasa itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, itu tidak dapat kita ubah. Contohnya ini 9/11. Mana yang lebih besar nilainya? Penyebutnya, Pak. Penyebutnya. Jadi penyebutnya lebih Besar. besar daripada pembilangnya. Di sini kita tidak dapat mengubahnya ke pecahan campuran. Kalau Bapak memiliki bilangan pecahan biasa itu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, itu bisa juga. Contohnya 9/2. Yang lebih besar nilainya kan apa? Juga pembilang. Pembilang, Pak. Pembilang. Di sini kita bisa mengubahnya ke pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, caranya bagaimana, Pak, mengubahnya?
melakukan pembagian seperti ini. Udah tahu kan sebelumnya di kelas sebelumnya udah belajar bagian ini kan? 9 dibagi 2. Nah, siapa tahu cara bagaimana? 2 kali berapa dikali 9? 2 kali 2 kali 4 kita tulis di atas. 2 kali 4 4 kali 2 berapa? 8. Kita turunkan hasil dari bawah. Kalau kita kurang 9 kurang 1 9 kurang 8 1. Masih bisa nggak kita bagi? Enggak, Pak. Karena nilainya sudah 1. 1. Anak-anak, setelah kita membagi 9 dibagi 2, sampai di sini kita bisa mengubahnya ke pecahan campuran. Dari hasil pembagian itu disebut bilangan bulat. Di sini. Dan dari hasil pengurangan itu disebut pembilang. Yang satu untuk menyebutnya tetap. Jadi pecahan campuran dari 9/2 sama dengan 4/1/2. Nah, baik anak, sekarang kita masuk ke operasi penjumlahan pecahan campuran. Di sini Bapak memiliki pecahan campuran 5 2/3 ditambah 4 1/4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita menggunakan cara pengelompokan. Kita kelompokkan dulu anak-anak bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya dari pecahan sini berapa? Bilangan bulatnya 5. Terus karena ini penjumlahan di jumlah. Pecahan ini bilangan bulatnya berapa? 4. Lalu kita kelompokkan lagi pecahan biasanya. Pecahan biasanya berapa? 2/3. Ditambah kalau ini pecahan biasanya 1/4. 5 ditambah 4 9. Di sini kita akan mengalihkan silang. 2 dikali 4. 2 dikali 4. Dan 1 dikali 3. 1 dikali 3. Untuk penyebutnya ini, penyebut dari pecahan biasa ini kita kali silangkan juga. 3 dikali 4. Bagus. Sama dengan 9/2 dikali 4 berapa? 8, Pak. 8. Ditambah 1 kali 3 3. 3. Terus penyebutnya 3 dikali 4 12, Pak. 12 sama dengan 9. 8 tambah 3 11, Pak. 11. Untuk penyebutnya tetap. Jadi hasilnya 9/11/12. Di sini kita tidak bisa mengecilkan lagi kan? Kenapa? Karena pembilangnya sudah kecil daripada nyebut. Dan anak dari sini sudah paham? Paham, Pak. Baiklah, sekarang kita masuk pada pecahan desimal. Sebelumnya, anak-anak ibu harus mengerti apa itu konsep persepuluhan dan apa itu konsep perseratusan. Sekarang kita membahas konsep persepuluhan dulu ya. Ya baik, sekarang kita hitung dulu ada berapa kolomnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10? Karena ini adalah konsep persepuluhan.
75 dibagi 25 3. 100 dibagi 25 4. Jadi 0,75 disederhanakan menjadi 3/4. Udah mengerti anak ibu? Oke, baiklah. Sekarang kita cara mengubah pecahan desimal ke pecahan campuran. Contohnya 3,6. 3